Minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Melihat perjalanan serial One Piece yang udah sampai sejauh ini guys, rasanya bisa kita bilang kalau era baru udah berkibar. Seperti layaknya apa yang Luffy lakukan dengan mengalahkan kedua Yonko yang udah lama menempati posisinya selama bertahun-tahun. Dari momen keberhasilan Luffy untuk menjatuhkan kedua Yonko itu, yang mana pada akhirnya disebut sebagai sebuah era yang baru. Hal ini entah mengapa membuat rasa penasaran untuk membahas akan munculnya era baru sangat menarik buat diperbincangkan. Soalnya kalau sebelum-sebelumnya kita tahu era One Piece mungkin dikuasai oleh Goldie Roger dari pihak para bajak laut, sedangkan untuk pihak angkatan laut ada kombinasi Garp dan Sengoku yang bisa mengimbangi gempuran dari bajak laut di era Roger. Atau kalau kita tarik lebih jauh, mungkin di awal-awal era bajak laut muncul ada sosok yang disebut sebagai Joy Boy yang kemungkinan besar musuh dia adalah Im Sama yang sekarang berada di pihak pemerintahan dunia. Hal yang tentu mudah untuk ditebak kalau di era saat ini atau sepeninggalan dari Goldie Roger, Luffy adalah orang yang akan menjadi ujung tombak dari generasinya. Sehingga perputaran atau arus dari generasi baru akan berfokus kepada Our Bakashinjo ini. Menariknya meski udah dikonfirmasi kalau keberhasilan Luffy dan aliansi dalam mengalahkan Kaido dan Big Mom membuat era baru dari pihak bajak laut akhirnya muncul. Setelah mungkin sebelumnya kita bisa anggap sebagai era yang gelap karena kita semua sama-sama menunggu seseorang yang akan bisa menerbitkan fajar di dunia One Piece. Lalu satu pertanyaan usil pun muncul. Kalau sekarang dari pihak para bajak laut kita udah dikasih lihat bagaimana Luffy dan mungkin bersama Law dan Kid bisa dianggap sebagai poros dari bajak laut di era sekarang, maka kapan dan bagaimana para angkatan laut akan diperlihatkan memunculkan era barunya selepas peninggalan atau berhenti bekerjanya orang-orang hebat seperti Monkey D. Garp dan juga Sengoku? Entah mengapa saat baru terpikirkan akan hal ini, Mr. K langsung terbayang kalau apa yang sedang Oda Sensei lakukan saat ini mungkin akan berhubungan dengan bangkitnya era baru di pihak angkatan laut. Karena dengan tiba-tiba aja dimunculkannya sebuah organisasi baru bernama Cross Guild yang mana tentu menjadi ancaman yang begitu berbahaya bagi para prajurit angkatan laut. Hal ini tentu bakalan menjadi sesuatu yang bisa jadi Oda Sensei gunakan untuk menjadi awal atau cara memunculkan era baru dari pihak angkatan laut, yang mana mungkin nantinya akan berhadapan-hadapan secara langsung dengan para pemegang era baru di pihak angkatan laut guys. Sword, organisasi yang bisa dibilang berisikan orang-orang dari angkatan laut, baik mereka masih aktif di dalamnya atau bahkan udah keluar. Soalnya organisasi ini adalah organisasi paling rahasia dari markas angkatan laut, sehingga keberadaannya mungkin tidak diketahui oleh banyak orang. Makanya mau anggotanya masih aktif sebagai bagian dari angkatan laut atau tidak, asalkan mereka memiliki tujuan yang sama, kemungkinan mereka bisa tergabung dalam organisasi tersebut sangatlah tinggi. Entah kenapa organisasi Sword ini bisa dirasa akan memerankan peran penting dalam kemunculan para generasi baru di pihak angkatan laut. Karena kita aja tahu kan kalau Koby dan Helmeppo yang terbilang cukup muda namun memiliki perkembangan yang sangat pesat, mereka berdua tergabung dalam organisasi super rahasia ini, Sword. Dan keduanya bisa kita bilang sebagai salah satu prajurit angkatan laut yang kuat lah, yang memiliki potensi untuk memimpin era baru di pihak angkatan laut. Makanya entah mengapa pertarungan antara Sword dan Cross Guild mungkin menjadi salah satu momen yang akan bisa kita saksikan ke depannya. Walau saat ini tinggal nasib Koby bagaimana sih, karena kalian udah lihat kan 1059 kayak gimana. Aduh. Oke, balik lagi ke pembahasan. Kita tahu kan cara Luffy dan kawan-kawan membuka era baru adalah dengan cara mengalahkan dua Yonko di era lama dalam waktu yang bersamaan. Sehingga mungkin aja cara yang sama akan kembali Oda Sensei lakukan. Mengingat di organisasi Cross Guild sendiri tergabung salah satu Yonko yang baru yang ikut menemani Luffy dalam mengisi kekosongan di posisi Yonko setelah kekalahan dari sang Raja Binatang Buas dan juga Big Mom. Penunjukan bagi si badut sebagai salah satu Yonko bahkan ditertawakan oleh Sir Crocodile dan Mihawk sendiri setelah terbongkar fakta kalau keduanya lah yang awalnya memiliki ide untuk menciptakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk mengincar para angkatan laut agar keduanya tetap mendapatkan perhatian dari pihak angkatan laut guys. Meski pada awalnya Crocodile dan Mihawk cukup dibuat kesal hingga ingin membunuh Bagi seketika setelah tahu kalau Bagilah yang diangkat menjadi seorang Yonko, dan keduanya baik Mihawk dan Crocodile malah dituduh tunduk kepada Bagi, yang mana hal itu tentu nggak bisa diterima oleh keduanya.
Akan tetapi dari momen diangkatnya Buggy yang udah menjadi tanda tanya ini aja, kita mungkin sedang dipersiapkan sesuatu yang lebih menarik. Soalnya kalau misalnya dari pihak Angkatan Laut nantinya diperlihatkan berhadapan dengan seorang Yonko seperti Buggy, meski Buggy berhasil dikalahkan sekalipun, kita semua sebagai penonton tentu bisa menerima hal itu. Dan di sisi lain, kekalahan dari seorang Yonko di dunia One Piece maka akan dianggap sebagai era baru, dan mungkin aja setelah keberhasilan pihak Angkatan Laut dalam mengalahkan Buggy misalnya, pasti nantinya itu menjadi awal mula untuk era baru dari Angkatan Laut. Maka dari itu, kalau aja nantinya terungkap suatu momen ya, dimana dari pihak Angkatan Laut berhasil dikalahkan oleh buah Hancock, lalu dia diberikan kepada organisasi Cross Guild sebagai ganti atau nilai buruan yang diincar oleh sang Ratu Bajak Laut. Maka dari itu, kalau aja nantinya terungkap suatu momen yang berhubungan dengan pihak Angkatan Laut mengalahkan Yonko, maka ini jadi awal yang sangat seru deh. Karena dari kemungkinan satu ini aja kita bisa tahu kalau diangkatnya Buggy sebagai seorang Yonko membuat Oda Sensei memiliki banyak opsi jikalau dia emang ingin menunjukkan era baru dari pihak Angkatan Laut, guys. Soalnya rasanya cukup aneh kalau hanya dari satu sisi saja yang dianggap telah memulai era barunya. Karena dari dulu aja ya kita selalu dikasih sisi yang menjadi lawan atau kebalikannya. Oleh karena itu, era baru di pihak Angkatan Laut pun cepat atau lambat akan segera dimulai. Belum lagi selain kelompok organisasi SWOT bisa digunakan sebagai pemancing dari munculnya era baru di pihak Angkatan Laut, kita juga di momen ini bisa sambil dijelaskan ya siapa aja sebenarnya member dari kelompok super rahasia milik Angkatan Laut ini. Ditambah apa tujuan mereka sebenarnya dibentuk, mengingat orang yang berada di dalamnya aja bisa berasal dari orang yang udah menjadi non-prajurit Angkatan Laut. Ya, dengan kemunculan era baru di pihak Angkatan Laut juga, akhirnya kita mungkin baru bisa bilang kalau semua persiapan telah siap dan era yang benar-benar baru ya di dunia One Piece akhirnya udah sempurna untuk dimulai. Well, telah disiapkannya kedua orang yang siap mewakili era baru di One Piece juga bisa dibilang sebagai titik balik yang mampu menjelaskan kalau One Piece pada akhirnya akan segera memasuki saga terakhir. Ya udah sih, final saganya. Ya karena nggak mungkin juga kan kalau One Piece akan segera berakhir, namun orang-orang yang diperlihatkannya malah para orang-orang yang berasal dari generasi lama. Seperti misalnya kalau di pihak Bajak Laut ada sisa para kru dari Shirohige atau mungkin bahkan Roy Lee yang masih hidup, malah mereka yang memulai era barunya. Kan lucu gitu loh. Padahal di sisi Angkatan Laut aja peremajaan udah dimulai, dan bahkan di kekuatan tertinggi mereka aja ya, dua dari orang yang mengisi pos Admiral Angkatan Laut udah bukan lagi orang yang sama seperti saat Luffy baru aja memulai perjalanannya dalam rangka mencari harta karun One Piece. Well, menarik untuk ditunggu siapakah orang yang akan memimpin era baru di pihak Angkatan Laut, dan bagaimanakah cara Oda Sensei memperlihatkan momen tersebut, karena seringkali ya apa yang kita pikirkan malah gak sama dengan rencana yang dibuat oleh Oda Sensei. Ya emang mangaka ini terlalu gila sih. So kayaknya cukup sekian aja buat konten ya ngawur kali ini lah, atau konten ngobrol, atau ya terserah kalian aja lah. See you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam Animania.